Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asep Ridwan Lubis. Saya seorang dosen tetap pada pendidikan bisnis di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video rekaman mengenai micro teaching pada mata kuliah Kewirausahaan Era Digital. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Era Digital. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan bisnis semester 4 dengan kode mata kuliah MB542 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, rinciannya 14 kali pertemuan tatap muka materi dan 2 pertemuan masing-masing ujian tengah dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman konsep kewirausahaan di era digital agar mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi peluang-peluang usaha serta melatih soft skill terkait penciptaan ide kreatif bisnis dan inovatif berbasis digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dibebankan pada lulusan S1 yang nantinya diharapkan lulusan S1 itu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menguasai literasi digital sesuai dengan tuntutan kinerja yang mandiri, bermutu dan terstruktur, memanfaatkan dan menyelesaikan masalah berdasarkan literasi data yang sesuai dengan tuntunan tugas profesional di era revolusi industri 4.0. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan Era Digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan digital serta memahami peran teknologi informasi dalam menciptakan dan mengembangkan peluang usaha di era digital. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang model bisnis digital yang inovatif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan platform digital, media sosial, dan e-commerce. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi pemasaran digital serta mengelola usaha rintisan berbasis teknologi dengan pendekatan kreatif, adaptif, dan etis. 3 prinsip yang saya selalu pegang dalam pertemuan di setiap mata kuliah saya membiasakan 3 dasar, yaitu pembelajaran konseptual. Pada tahap pembelajaran, mahasiswa akan diajak memahami berbagai konsep dasar kewirausahaan, khususnya di era digital. Materi akan mencakup pengembangan teknologi yang mempengaruhi dunia usaha, karakteristik kewirausahaan digital, serta peran inovasi dan kreativitas dalam membangun bisnis berbasis teknologi. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat agar mahasiswa mampu melihat peluang, memahami tantangan, dan menguasai kerangka berpikir kewirausahaan. Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali pemahaman mengenai etika digital dan regulasi hukum yang berlaku dalam bisnis daring. Selanjutnya, proyek ke praktik kewirausahaan digital. Untuk memperkuat pemahaman konseptual, mahasiswa akan dilibatkan dalam proyek praktik membangun usaha digital secara bertahap. Melalui proyek ini, mahasiswa akan melakukan riset pasar, menyusun bisnis model kanvas, serta merancang dan mengelola media digital seperti website, toko online, atau akun media sosial bisnis. Mahasiswa juga akan mempraktikkan strategi pemasaran digital menggunakan tools seperti SEO, di Google Ads, atau sosial media marketing. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kemampuan teknis, berpikir strategis, serta keberanian mengambil resiko dalam menciptakan dan mengelola usaha rintisan secara nyata. Selanjutnya, prinsip kolaborasi dan presentasi inovasi akan melengkapi komponen terakhir dalam penilaian dalam mata kuliah ini. Mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan ide bisnis digital, merumuskan strategi, dan melakukan simulasi pitching. Mahasiswa akan belajar mengelola tim, membangun komunikasi efektif, serta menerima masukan yang membangun. Presentasi ide di akhir perkuliahan menjadi ajang evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilalui, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan kewirausahaan yang kompetitif.
Selanjutnya, semua materi yang disajikan dalam mata kuliah ini tersedia dalam sistem pembelajaran online terpadu Universitas Pendidikan Indonesia, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman siswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti berupa video, kuis interaktif, ataupun infografis ya, yang mendukung proses kegiatan pembelajaran. Daftar referensi bisa dilihat dari list yang akan diberikan, dan salah satu referensi yang utamanya bersumber dari buku Kewirausahaan Era Digital karya saya sendiri bersama dengan Prof. Hari Mulyadi, dan buku ini akan dijadikan buku utama dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Kewirausahaan Era Digital dengan materi perkembangan revolusi 1.0 sampai dengan revolusi industri 5.0. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, terlihat dari wajahnya sangat ceria sekali ya. Arif, sudah makan Arif? Oh, sudah. Ya, saya senang sekali hari ini, pada siang hari ini bertemu kembali dengan teman-teman ya dalam rangka mata kuliah Kewirausahaan Era Digital. Hari ini kita akan melangsungkan pertemuan kedua ya. Sebelum kita belajar di pertemuan kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Baik, semoga kita ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, teman-teman yang berbahagia ya, sebelum saya masuk ke dalam materi perkuliahan, apakah ada di antara yang teman-teman ada yang sakit? Tidak ada ya? Ya, sehat alhamdulillah ya. Saya berpesan supaya selalu menjaga kesehatan karena sekarang sedang musim pancaroba ya. Jadi nanti minuman, makanannya dijaga dan dibarengi dengan asupan vitamin supaya kita sehat selalu ya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam mata kuliah Kewirausahaan Era Digital yang mana akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita telah mempelajari terkait dengan pengertian wirausaha, kewirausahaan, bisnis, startup, dan cara membedakannya ya. Coba saya akan tanya terlebih dahulu di sini, siapa yang tahu pengertian wirausaha menurut Zimmerer? Saya Pak. Silakan Arif. Pengertian kewirausahaan menurut Zimmerer tahun 2008 adalah kewirausahaan bukan hanya proses menciptakan bisnis, tapi juga kemampuan untuk memecahkan masalah secara inovatif dan kreatif. Ya, baik, tepuk tangan untuk Arif ya. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa ciri di sini pengertian wirausaha menurut Zimmerer 2008 ada proses inovatif dan kreativitasnya gitu ya. Kita ketahui bahwa perkembangan istilah wirausaha mulai dari abad ke-5 sampai dengan 2008 itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Lalu selanjutnya coba saya tanya ya, apa pengertian bisnis menurut Ebert dan Griffin? Saya Pak. Oke, silakan Vido. Menurut Ebert dan Griffin, bisnis itu adalah suatu organisasi yang menjual barang dan jasa yang bisa mendatangkan keuntungan. Wah, tepuk tangan untuk Vido ya. Baik, kata kunci di sini dalam bisnis ya adalah sekumpulan orang yang memang memiliki tujuan yang sama untuk meraih keuntungan. Ya, apabila dalam sebuah organisasi tersebut pasti sebuah organisasi memiliki tujuan yang sama, tetapi tujuan itu belum tentu untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, maka itu yang membedakan bisnis dengan organisasi yang lain. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya, apa pembeda antara bisnis dan startup? Saya Pak. Oke, silakan Andri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Betul ya, seperti tadi kata saudara Fido bilang bahwa bisnis merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa yang bisa mendatangkan keuntungan. Nah, di sini saya mengutip dari pengertian dari Eric Ries, yaitu adalah sekumpulan individu yang merancang untuk membuat produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim, merupakan startup. Jadi kata kunci dari startup adalah adanya kondisi ketidakpastian yang ekstrim dalam menjalankan usaha. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Andri ya. Baik, menurut Andri tadi perbedaan antara bisnis dan startup itu ada di kata kunci ekstrim yang memang kita akan pelajari. Mengapa lingkungan ekstrim dalam berbisnis itu bisa terjadi? Ya, tentunya
tidak lepas dari perubahan. Nah, perubahan apa di sini? Nah, kalau bisnis itu pasti ada latar belakangnya, latar belakang industri. Nah, maka dari itu ya pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perkembangan revolusi industri mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai dengan 5.0 ya. Pertemuan hari ini akan membahas terkait dengan perkembangan revolusi industri 1.0 sampai dengan 5.0 ya. Oleh karena itu silakan kalau ada yang mencatat hal-hal yang pentingnya ya, karena nanti akan ada diskusi kemudian studi kasus ya mengenai perkembangan revolusi industri sampai dengan 5.0. Baik, secara snapshot atau garis besarnya kita akan menjelajah waktu ya teman-teman ya sekarang ya. Menjelajah waktu kita tahun berapa sekarang? 2025. Kita akan mencoba traveling ya ke waktu 1780. Di mana 1780 itu mulai terjadi revolusi 1.0 atau tonggak pertama gitu ya. Era di sini disebut dengan era mekanisasi ya. Kemudian di industri 2.0 terjadi di 1870, era disebut dengan elektrifikasi ya. Kemudian industri 3.0 automatisasi, 4.0 digitalisasi, dan yang kelima mulai dari tahun 2020 ada personalization, humanization ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada slide berikut ya. 1780 ya dimulai dengan industri 1.0 kita sebut dengan proses mekanisasi. Proses mekanisasi tersebut ya pertama kali mesin-mesin itu bergabung ya, kalau kita bahasa sekarangnya itu direkrut, tetapi karena ini benda mati sehingga mesin tersebut menggantikan shifting tenaga otot gitu ya, artinya ada penggantian tenaga otot ya menjadi tenaga mesin. Nah, lalu siapa yang tokoh yang bersejarahnya di sini ya? Tokoh yang bersejarahnya adalah James Watt ya, yang berpengaruhnya di tahun 1776, dan mesin uap ini sangat terkenal sekali pada waktu itu karena bisa diaplikasikan dalam berbagai industri seperti industri tekstil, kemudian industri kain, industri peralatan gitu ya. Nah, di sini mulai orang-orang itu digantikan dengan mesin-mesin ya. Mesin uap ini sifatnya itu membangkitkan energi gitu ya. Jadi makanya tidak aneh ketika tonggak pertama ini ya, mesin uap adalah tonggaknya. Ini bisa diterapkan dalam sistem produksi, sistem transformasi, sistem transportasi gitu ya, sistem industri pabrikasi juga gitu ya. Itu adalah era mekanisasi. Selanjutnya 1870, kurang lebih 1 abad kemudian ya, di sana sudah berdiri pabrik-pabrik di seluruh dunia itu. Maka kecepatan berproduksi ya, seperti memproduksi barang-barang dapur gitu, peralatan dapur, kemudian barang-barang elektronik. Nah, ini sudah dilakukan. Tetapi ada kendala di sini ya. Ada kendalanya untuk memindahkan bagian-bagian yang besar. Ya, Anda bayangkan di 1870 itu ketika membuat sebuah sepeda gitu ya, atau membuat sebuah mobil, maka tidak ada terjadi pemisahan tugas-tugas. Masih satu mobil itu masih dikerjakan oleh beberapa orang. Tetapi di revolusi 2.0 dengan ditemukannya conveyor belt ya, maka perpindahan dari setiap suku cadang itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya sudah ada pembagian divisi-divisi dalam sebuah pabrik. Dan yang gongnya gitu ya, yang gongnya itu adalah tatkala Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison itu bekerja sama gitu ya, mengkomersialisasikan listrik ya, mengkomersialisasikan listrik. Nah, oleh karena itu tonggak revolusi industri 2.0 itu sering disebut juga sebagai elektrifikasi atau penemuan listrik yang diterapkan pada industri-industri terkait. Semakin cepat dan mengurangi juga kelelahan pada manusia. Oke, baik. Selanjutnya di revolusi 3.0 ya, proses otomatisasi kita sebut dalam proses revolusi industri ini ya, di mana ditemukan PLC, Programmable Logic Controller,
atau kita sebut dengan era digitalisasi. Jadi misalnya orang-orang di luar sekarang sedang menyebutkan digitalisasi sesuai dengan teorinya gitu ya. Sebenarnya digitalisasi sudah berlangsung dari 1970 ya. Hanya baru terkenal sekarang gitu ya narasi-narasi digitalisasi itu. Nah, ini adalah ciri dari proses automatisasi. Nah, di sini mulai juga menggunakan robot walaupun robotnya masih sederhana. Oke. Baik. Selanjutnya ya, revolusi 4.0 ya atau di era digitalisasi ya itu mulai memasuki tahun 2011 itu dengan integrasinya teknologi digital dan fisik gitu ya. Ini misalnya apa? Misalnya Anda sudah bisa mendengarkan musik ya via aplikasi, kemudian membaca via aplikasi, tidak diperlukan lagi fisik walaupun masih ada ya pecinta yang membaca buku atau mendengarkan musik melalui kaset atau rekaman. Nah, itu yang kedua itu mulai terjadi kecerdasan buatan dan otomatisasi cerdas. Nah, bedanya dengan revolusi 3.0, tadi sudah ada otomatisasi tetapi tidak secerdas yang ada di 4.0. Sebagai contoh misal, dalam 3.0 itu sudah ada robot atau mesin yang bisa mengenali batas suhu tertentu gitu ya, batas suhu tertentu. Misalnya matikan mesin ketika suhu sudah mendekati 100 derajat Celcius. Itu dimatikan di 3.0. Tapi ketika kita berikan kecerdasan buatan ya dalam mesin tadi, maka mesin tadi itu bisa mengenali jenis yang akan dididihkannya itu gitu ya. Misalkan tangan kita tidak sengaja gitu ya tercelup kepada air ataupun pada sistem tersebut, maka mesin itu otomatis mati gitu ya. Contoh selanjutnya lagi misalnya dalam mesin pemotong dalam 3.0 itu segala apapun yang ada dalam objek potongan itu akan dipotong. Tapi ketika sudah menggunakan otomatisasi cerdas gitu ya, dia akan mengenali hanya objek-objek tertentu saja yang kita izinkan untuk dipotong. Dalam artian ketika misalnya ada tangan gitu pekerja, dia akan berhenti dengan sendirinya. Itu otomatisasi cerdas ya. Selain itu semakin cerdas mesin, semakin cerdas robot, konektivitas dan integrasi data juga bisa dilakukan. Nah, ini kita awal mengenal teknologi cloud computing, terus kemudian server yang terpusat gitu ya, seperti yang Anda pakai gitu ya dalam perkuliahan. Kita pakai produk-produk Google Docs, Google Drive dan sebagainya. Nah, itu di revolusi 4.0. Lalu selanjutnya di revolusi 5.0, nah ini sudah lebih canggih lagi. Artinya apa? Artinya teknologi cerdas di 4.0 itu dikolaborasikan dengan manusia. Nah, gongnya adalah kita pakai generative AI seperti ChatGPT, kemudian Cloud AI, Gemini, apalagi ada yang tahu? Apa? Ya, Perplexity juga termasuk gitu ya. Itu adalah human center teknologi ya, teknologi yang berpusat pada manusia. Nah, sebenarnya yang melatih AI tersebut itu adalah manusia gitu ya. Jadi manusia pintar melatih AI tersebut sehingga menjadi pintar sepintar pelatihnya gitu ya. Kemudian di sana juga ada kolaborasi manusia dan mesin cerdas gitu ya. Jadi untuk di ranah bisnis gitu ya, akademik itu akan semakin cepat kita memahami materi dan semakin cepat memproduksi materi ya secara massal. Lalu selanjutnya ya di 2020 juga kita kenal dengan SDGs ya. Tujuan berkelanjutan secara global ya, itu jangan dilupakan untuk mengimbangi kemajuan teknologi karena setiap revolusi industri itu ya memiliki korbannya sendiri-sendiri gitu ya. Dari revolusi 1.0 sampai 5.0 pasti ada aja gelombang penolakan dari kaum buruh biasanya karena mereka tersisihkan dengan mesin-mesin canggih tersebut gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Ya, baik. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui proses perjalanan kita mulai dari tadi 1870, revolusi 1.0 sampai dengan 5.0 ya. Nah, sekarang silakan dibentuk
kelompok ya, masing-masing kelompok 3 orang, kita akan mendiskusikan studi kasus yang sudah diunggah di spot ya. Setiap orang nanti akan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing dan setelahnya kita akan memaparkan untuk proses diskusi dan refleksi ya. Dipersilakan. Baik, sekarang teman-teman sudah memegang studi kasusnya ya. Kelompok 1 sudah ada? Sudah ya. Kelompok 2? Ada ya. Kelompok 3? Sudah ada ya, aman ya. Nah, silakan saya berikan waktu 1 menit untuk membaca studi kasusnya ya. Berarti yang ini studi kasus yang transformasi UMKM Sari Batik Tulis itu udah bagus banget sih menurut aku, karena pas dari awal karena adanya digitalisasi pas di 2020 itu kan banyak omset yang menurun itu kan karena Covid juga. Jadi banyak yang menurun, tapi mereka tuh melakukan transformasi, mereka tuh melek teknologi gitu. Jadi bukannya melawan teknologi, tapi mereka juga adaptasi gitu ke teknologinya. Kita baca terkait studi kasus si Sari Batik ini yang merupakan UMKM. Aku mau nanya nih ke teman-teman semua, sebenarnya apa sih tantangan yang mungkin dihadapin sama si Sari Batik Tulis ini dalam proses digitalisasinya gitu. Terus apa sih peluangnya yang bisa didapatkan dan dimanfaatkan oleh si Sari Batik Tulis ini gitu. Kalau menurut Fido gimana? Kalau menurut saya pribadi, tantangan utamanya adalah mungkin dari kurang literasi digital dari generasi sendiri, lalu juga dari biaya awal pengembangan teknologi yang tinggi. Selanjutnya untuk peluangnya sendiri mungkin karena digitalisasi itu ranahnya global, mungkin jangkauan pasarnya juga lebih luas. Kalau menurut Bang Emir gimana Bang Emir? Oke, menurut saya seperti yang ada di latar belakangnya gitu ya. Nah, di sini karena menurun akibat adanya perlebihan perilaku konsumen dan juga meningkatnya persaingan digital. Nah, itu yang menjadi tantangan utamanya. Jadi itu ada studi kasus dari UMKM batik ya, di menuju ya industri 4.0. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini batiknya udah lama ya, Iya, dari 1980 udah ya. 45 tahun. Tapi lihat ya coba ya, di sejak 2020 berarti baru ke generasi kedua, berarti dari 1990 ke 2020 hanya turun 1 generasi berarti ya. Nah, aku tahu makanya kenapa dia susah ke arah digital ya, karena masih dipegang sama owner yang sama masih di generasi yang sama, dan kita masih ibaratnya masih belum melek digital lah, makanya emang kesannya susah sih buat mereka. Tapi akhirnya pas mereka mulai ganti generasi kan udah mulai transformasi digital udah terjadi gitu kan. Akhirnya mereka adalah perubahan di sini. Waktunya 30 detik lagi, silahkan lanjut. Waktunya tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dicukupkan teman-teman, mohon perhatiannya, diskusinya ya. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyelesaikan diskusi ya. Silakan, sekarang waktunya untuk memaparkan ya, boleh 1 atau 2 orang dari kelompoknya ya, hasil diskusinya yang menjawab tadi permasalahan dalam studi kasusnya ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, siap. Silakan. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, jadi di kelompok kita itu kita diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur revolusi industri pada UMKM Sari Batik Tulis, yaitu unsur-unsurnya dari revolusi industri 3.0, 5.0 sama 5.0-nya. Setelah berdiskusi kita pun menemukan jawaban-jawabannya gitu, di mana yang pertama di industri 3.0-nya si UMKM ini tuh telah menggunakan komputer dan internet di awal-awal kemunculannya. Kemudian di industri 4.0-nya si batik ini tuh udah mulai menggunakan e-commerce gitu, di mana di industri 4.0 ini udah kita mulai mengenal digitalisasi gitu, di mana internet, media sosial tuh udah mulai dekat sama konsumen ataupun pasar gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah unsur revolusi industri 5.0-nya, di mana mulai ada layanan custom batik secara online yang berbasis AI dan juga AR gitu, Pak. Baik ya. Tepuk tangan untuk Haikal dari kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, baik. Saya di sini dari kelompok 2 izin memaparkan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya adalah tantangan dan juga peluang transformasi digital bagi UMKM Sari Batik ini. Nah, jadi
setelah kami berdiskusi, ada beberapa tantangan dan juga peluang yang kami dapatkan. Nah, adapun tantangan yang pertamanya dari generasi awalnya, jadi dari para pendiri, di mana mereka itu masih kurang dalam literasi digitalnya. Jadi tentunya akan sulit mereka untuk beradaptasi dengan dunia digital. Nah, kemudian biaya awal pengembangan yang tinggi ataupun mahal. Dan yang terakhir, seperti yang tadi adalah adaptasinya untuk menggunakan seluruh teknologi yang ada. Nah, adapun peluangnya, karena ini zaman digital, tentu peluangnya akan lebih besar lagi, di mana salah satunya adalah jangkauan pasar yang semakin luas. Mungkin sekian. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan. Yang tentunya relevan dengan prinsip industri 5.0 yang pasti kita juga dengar dari kelompok 1 dan kelompok 2 kita menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang juga ada ya sebenarnya. Yang paling krusial sebenarnya adalah dari fondasi utama ya, yakni prinsip-prinsip atau pemahaman dasar tentang digital itu sendiri. Jadi kita punya PR ya untuk menanamkan pemahaman terhadap masyarakat dan juga pengrajin lokal tentang pentingnya dunia digital ini, terutama di 5.0 itu. Ya, oke. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Refleksi atau apa yang Anda dapatkan dari perkuliahan pada pertemuan hari ini ya, terutama terkait dengan studi kasus tadi yang melibatkan sari batik UMKM ya, yang berusaha memang menyesuaikan dengan kondisi tantangan revolusi industri pada saat ini. Baik. Gimana pembelajaran hari ini? Siapa yang akan menjawab ya? Silakan Fitri. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan seru sekali, apalagi disertai dengan diskusi ya dengan teman. Jadi kita lebih paham gitu tentang materi yang disampaikan dan tadi juga ada studi kasusnya. Jadi kita lebih memahami lagi mengenai konsep revolusi industri. Untuk kita semua ya. Baik, teman-teman, kita ada di penghujung pertemuan hari ini, teman-teman ya. Namun untuk lebih memahamkan dan mengeksplorasi kembali lebih jauh lagi ya, teman-teman dikiranya bisa membuat makalah ya dengan ketentuan kata mulai dari 2000 sampai 2500 kata. Kemudian nanti 2 minggu ke depan itu dipresentasikan ya selama 15 menit. Silahkan dibuat semenarik mungkin, sebaik mungkin, karena kita akan melakukan presentasi 2 minggu dari hari ini ya. Teman-teman, tidak terasa pertemuan 2 pada siang hari ini ya, kita sudah lalui semuanya gitu ya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman materi yang sangat mendalam ya. Jangan lupa minggu depan sudah harus ada progres ya, agar saya bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk tugas yang diberikan tadi gitu ya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan, sampai bertemu kembali di pertemuan ketiga dalam mata kuliah Kewirausahaan Era Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.